Tapi kan saya waktu itu 7 tahun di hutan terus. Di top list itu paling atas itu Armstrong College Berkeley. TOEFL saya hanya 425. Oh, 425. No, this is not UC Berkeley, this is Armstrong College. Ya. Saya kesasar. Tapi kesasar itu Tuhan mensasarkan. Kamu tahu dirilah, kamu begitu aja mana bisa kamu diterima di Berkeley kan jadi buruh di perusahaan minyak. Ngangkat pipa dan sebagainya. Ya. Sukses ratio sekitar 20% gitu. Ya. Kalau panas bumi sukses ratio 50%. Pak Supramu Santosa, selamat datang di Cafe Bersih. Terima kasih Pak Renal, terima kasih. Senang sekali berada di sini. Saya sudah sering sekali ke sini, tapi ya. Baru ini di corner untuk di podcast ini. Ya, biasanya saya sajikan kopi, tapi kali ini Bapak sedang puasa, ini untuk yang tidak berpuasa. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Supramu. Kisah tentang Pak Supramu ini sangat menarik perhatian. Saya direkomendasikan oleh teman-teman saya yang sekolah di Berkeley dan bercerita tentang sekolahnya Pak Supramu yang luar biasa. Tapi saya sebelum sampai ke sekolah sana, karena banyak sekarang anak-anak muda yang pengen sekolah S2 di luar negeri, tapi saya ingin tanyakan dulu mengenai industri yang Bapak geluti hari ini. Sangat menarik sekali ya. Yaitu energi panas bumi. Panas bumi ya. Memang bumi kita panas sekali rupanya di Indonesia ini. Kadang-kadang orang keliru antara panas bumi dengan pemanasan global kadang-kadang gitu. Dianggapnya geothermal pemanasan global ya. Jadi intinya adalah ini geothermal. Energi yang berasal dari bumi. Yaitu energi dari apa itu? Energi dari di dalam itu kan ada air. Kemudian dapat panasnya bumi, dapat pemanasan dari magma itu. Sehingga mendidih di sana. Berarti ini adalah di cincin api. Iya betul. Harus di dekat gunung api. Di dekat gunung api. Gunung api. Betul. Di mana masih ada panasnya gunung api mempanasi air yang ada di bawah bumi itu yang menjadi uap. Uap itu dikeluarkan untuk energi. Gitu. Dan Bapak sebelumnya adalah pengusaha dan eksekutif puncak di perusahaan migas sebelumnya. Sampai tahun 2002, saya itu eksekutif di ConocoPhillips. Sebelumnya di Asamera Oil. Sebelumnya di Petromertrend. Betul, jadi sudah lama sekali saya di oil and gas. Ini perusahaan minyak asing semua ya? Betul. Bahkan saya di oil and gas ini mulai tahun 68 sebetulnya. Tahun 68. Itu saya sebagai roughneck aja sebelum saya kuliah saya di oil and gas. Artinya Anda di rig? Kerja keras di rig, mengangkat pipa, mengangkat semen gitu. 7 tahun sebelum saya kuliah. Buruh berarti ya? Buruh. Sebagai buruh. Karena saya hanya lulus SMA kan. Nah, kemudian baru sesudah saya selesai kuliah, baru saya menanjak sampai menjadi eksekutif. Kita bahas dulu panas bumi ini. Mengapa beralih dari oil and gas, dari minyak dan gas ke panas bumi? Apa yang Pak Supramu lihat sehingga kemudian Anda jual perusahaan Anda pernah mendirikan Star Energy, kemudian dijual, kemudian Anda mendirikan panas bumi ini. Apa yang melatar belakanginya Pak Supramu? Itu juga natural, tapi juga ada business opportunity. Jadi pada waktu saya di Star Energy, saya pun sudah mempunyai panas bumi. Jadi waktu di Star Energy, Star Energy ada kesempatan untuk membeli geothermal dari yang ada di Wayang Windu Bandung itu. Geothermal itu dulu dimiliki oleh satu perusahaan, tapi kemudian diambil oleh bank karena mereka default. Nah, kita beli dari bank, dari Deutsche Bank. Itu di Wayang Windu dengan kapasitas 110 MW. Wayang Windu di Bandung. Itulah pertama kali saya mengenal panas bumi. Jadi sudah jadi ya? Sudah jadi. Kemudian kita expand dari 110 MW ke 220 MW. Oh, 2 kalinya? 2 kali. Tapi di samping itu masih ada oil and gas juga di Natuna. Itu di Star Energy. Kemudian tahun akhir 2007 itu Star Energy saya tinggalkan dan saya mendirikan perusahaan yang khusus untuk panas bumi. Itu kenapa? Karena saya memang melihat semua tahu bahwa di Indonesia ini sumber panas bumi itu potensi luar biasa. ISDM mengatakan ada 29.000 megawatt. Mungkin kalau saya mengatakan mungkin 24.000, itu cukup besar lah potensi itu. Dan baru sedikit sekali yang padahal New Zealand itu gunung apinya tidak terlalu banyak. Kita sedikit, sampai sekarang hanya baru 2000-an lah. Mereka gunakan. Nah, di situ saya melihat opportunity untuk mengembangkan panas bumi dan kebetulan pada saat itu mulai 2008 mulai rasa passion terhadap green energy kan luar biasa. Jadi green energy is our future energy, sehingga itulah
Saya tinggalkan Setara Energy, saya mendirikan perusahaan Supreme Energy gitu. Supreme Energy. Supreme Energy ya. gitu. Sesuai dengan nama Pak Supramo. Ya, sebetulnya waktu itu nggak ada pikiran itu. Ya. Supreme is something that is very strong, very supreme gitu lah. Ya. Nggak ada sebetulnya, tapi kok tiba-tiba belakang, oh itu kok ya mirip nama saya, mirip tapi inisialnya nggak ada itu. Jadi saya memberikan Supreme Energy, tapi kita mendapatkan 3 daerah tuh. Ya. Di Sumatera Barat. Di Sumatera Selatan, Lampung dan Sumatera Selatan, 3 daerah. Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung. Ya. Itu pertama sekali yang kita lakukan, kita mengadakan studi geologi untuk melihat potensi gitu. Dan 3 daerah itu ternyata berdasarkan studi itu mempunyai potensi yang sangat tinggi. Di atas kertas potensi di atas kertas, berdasarkan studi yang juga oleh ahli kita. Dan juga di-verify sama ahli asing itu mempunyai potensi luar biasa. Scientifically itulah ini. Proven, scientifically. Sehingga, jadi saya mendirikan Supreme Energy dan semua tenaga tekniknya orang Indonesia. Ya. Semuanya orang Indonesia. Tapi karena kita untuk eksplorasi dan produksi memerlukan billions of dollar, saya invite perusahaan-perusahaan besar gitu. Sehingga saya invite perusahaan dari Perancis, ENGIE, dari Jepang, Marubeni, dan Sumitomo. Itulah ceritanya pada tahun 2008 itu mulai. Tapi it's not easy. Geothermal is, in my experience, the most difficult business. More difficult than oil and gas? Gini, kalau dari segi risk, little bit less than oil and gas. Kalau tidak seberapa dibanding oil and gas itu success ratio sekitar 20% gitu. Kalau panas bumi success ratio 50%. 50%. The problem with panas bumi adalah you only have a single buyer. You only have a single buyer, yaitu PLN. You have to sell to PLN. Jadi, dan itu with regulated price. Gitu. Sedangkan kalau oil and gas, you are selling to market. Gitu. Jadi basically kalau menurut istilah saya, you are taking quasi oil and gas risk, tapi you are living with utility rate of return. That's the problem. Utility rate of return itu kan terbatas, Pak. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang PLTU segala itu rate of return-nya ARR-nya berkisar antara 11, 12 kayak begitu. Jadi barang ini harus langsung dijual ke PLN dan didistribusikan oleh PLN karena dalam bentuk energi. That's the only buyer. The only buyer. Sedangkan kalau oil and gas, you sell it to the market. Di market, barangnya bisa disimpan. Persis. Yang the problem ini, yang juga sekarang ini merupakan problem yang dihadapi oleh industri panas bumi adalah adanya dikotomi antara the government policy buat so-called affordable price. Saya nggak nyalakan memang affordable price. Dan kemudian bagi investor bukan affordable price tapi economically viable price kan. Economic viability dari rate of return kan gitu. Apa maksudnya? Kalau berdasarkan affordable price, government set a ceiling. This is the ceiling, the upper ceiling, the top ceiling. Paling maksimum saya bisa beli dengan harga sekian. Tapi kalau bagi infrastruktur doesn't make economic sense, ya nggak bisa kita lakukan. Nggak bisa. Barangkali kita maunya segini karena ada cost di situ. Betul. Jadi kalau dengan risk yang you are taking seperti itu, you need double digit rate of return. Pastilah. Nggak mungkin you can live with single digit rate of return karena dengan risk yang kita hadapi kan. Karena di ekonomi kita risk and return trade off. Jadi cost-nya menjadi lebih besar ya. Cost-nya lebih besar dan risiko. Jadi just give you sampel risiko yang kita hadapi. Pada waktu kita di Marolabo, itu di Sumatera Barat, kita we drill 6 well, only 1 well successful. Only one well success. Dari 6 itu hanya satu. Explorationnya 1. Akhirnya at the end of exploration period, kita rencanakan 220 megawatt, we end up with 86 megawatt. Jadi 1/3, almost. Hampir sepertiganya. Sepertiga. Ya itulah risk yang kita hadapi. Karena kegagalan eksplorasi itu cost-nya kan tinggi juga. Ya itulah problem yang dihadapi oleh panas bumi. Tapi energinya bersih. Energinya bersih. Dibandingkan dengan oil and gas. Oh ya jauh itu bersih. Itu limbahnya, kerusakannya lebih besar. Ini nggak ada polusi kan, nggak ada CO2, bersih. Energinya bersih gitu. Dan dari semua yang kita produce adalah seharusnya cost-nya berbeda ya. Iya, kalau we are talking about di dalam ekonomi kan ada externalities dampak buangannya, kerusakan lingkungan, betul. Jadi dan sebagainya. Betul itu ya ini. Baik. Tapi ya sekarang pedoman dari government adalah affordable. Kita nggak bisa nyalakan juga karena kalau memang nggak affordable, government have to provide subsidy. And government have a limited financial, fiscal. Dan ini bisa tidak jadi pilihan. Resources, betul lah itu kan, betul. Jadi repot antara ini.
kepentingan investor on one hand dan what government can afford, how much subsidy that they can provide to PLN. Itu masalahnya. Solusinya bagaimana jadinya? Makanya sekarang ini kalau Pak Renal lihat perkembangan Panasonic itu very slow. Berhenti ya? Very slow. Very slow. Jadi antara sekarang kan paling-paling hanya sekitar 2.000 sekian. Jadi antara probably the last 20 tahun itu kenaikannya hanya berapa ribu megawatt. Very slow. Jadi karena pembelinya tunggal, PLN, dan kemudian harganya diatur oleh negara, harganya sekian, PLN tidak berani membeli dengan harga lebih. Pastilah. Walaupun dia masih bisa jual dengan harga lebih kepada customer. Begitu, enggak, tapi harganya kan ditentukan oleh pemerintah. Harga jual pemerintah ditentukan oleh pemerintah. Jadi tapi harga yang ditawarkan ini masih ada margin buat PLN seharusnya. Enggak, yang kalau memenuhi ekonomi itu nggak bisa. Nggak bisa. PLN harus subsidi. Kalau terserah PLN, ya mending cari energi yang murah, batu bara lah gitu kan. Akhirnya balik lagi ke batu bara atau ke oil and gas yang lebih murah. Itu adalah energi. Jadi Bapak sekarang menjadi pengusaha di bidang energi. Ya, pengusaha kecil lah. Ini kalau Pak Supramo bilang kecil, bagaimana kami lebih kecil lagi. Baiklah. Ya Pak Supramo, tapi kisah tentang karir Anda, sekolah Anda sangat menarik perhatian. Nah, saya diceritakan oleh salah seorang PhD dari Berkeley. Mereka mengatakan Pak Renald harus kenal ini dengan Pak Supramo ini. Suatu ketika siapa itu, Pak? Ya Pak Ibrahim. Oh ya, teman saya waktu kuliah pengusaha PhD, Hasfarm, dan dia mengatakan pada saya bahwa Pak Renald, kawan saya ini meninggalkan Berkeley, sekolahnya sudah susah, dia tiba-tiba harus pulang. Dan kemudian dia kembali lagi sampai kita sambut dengan tepuk tangan ketika dia kembali lagi. Kalau tidak salah ada sempat cuti 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya. Betul, cuti 3 tahun. Jadi Anda masuk dulu ke Berkeley gitu ya. Ceritakan kepada penonton bagaimana Bapak bisa masuk di Berkeley. Bapak sekolah di SMA di sini dan setelah berapa tahun ya? Setelah 7 tahun ya? 7 tahun. Setelah lulus SMA 7 tahun, belum punya S1 ya? Belum punya S1? Belum. Yang tadi jadi buruh dari buruh. Jadi habis sekolah kan jadi buruh buruh di perusahaan minyak. Ngangkat pipa dan sebagainya. Terus kemudian Anda bisa berangkat ke Berkeley. 7 tahun kuliah. Gitu. Masuk ke Berkeley. Enggak begitu ceritanya. Tapi itulah Pak, itu ya what you call it is a destiny. Tapi juga on one hand you call it destiny, on one hand you call drive is very important. Gitu. Ada drive yang kuat di situ. Ada dream dream gitu. Ini kadang-kadang saya segan untuk cerita ini, khawatir kalau agak menonjolkan diri, tapi since you ask karena ini banyak sekali anak-anak muda yang ingin sekolah ke luar negeri, niat untuk sekolah S1 maupun S2 ke luar negeri, tetapi mereka selalu banyak mental block. Iya betul. Harus ada uangnya dulu, harus punya itu. Sehingga banyak keraguan-raguan. Nah, Anda berangkat sekolah, saya pekerja 7 tahun, terus terang 7 tahun untuk membiayai adik-adik saya sekolah. Gitu. Pada waktu sudah 7 tahun, ada kakak saya yang sudah take over, sehingga saya pergi ke Amerika. Tapi kan saya waktu itu 7 tahun di hutan terus. Saya tidak tahu sekolah di Amerika itu di mana. Saya karena saya bergaul dengan orang asing, saya ingin harus sekolah di Amerika. Jadi itu aja, sekolah Amerika saya belum tahu. Akhirnya saya tidak punya informasi, saya pergi ke kedutaan Amerika. Nah, di situ saya dikasih katalog. Di top list itu paling atas itu Armstrong College Berkeley. Saya bilang, Armstrong College Berkeley. Wah, ini Berkeley ini. Armstrong. Karena Berkeley-nya itu, saya hanya lihat Berkeley aja karena kesempitan pandangan saya kan. Hanya Berkeley aja. Berkeley itu asosiasinya ada Emil Salem, William Sastro, what's called Berkeley Mafia Berkeley. Mafia Berkeley. Waduh, ini bagus, sekolah bagus ini. Saya apply. TOEFL saya hanya 425. Oh, 425. Walaupun Anda bergaul banyak dengan orang Amerika, tapi kan soal grammar segala kan orang cuma lulus SMA 7 tahun enggak ini kan. Harus belajar grammar. Terus saya apply. Tapi saya diterima. Diterima di Armstrong. Jadi saya ini Berkeley sekolah top begitu kok diterima. Heran saya. Tapi habis itu udah I don't think much dah. Oke lah, Anda bayar. Saya bayar, terus saya pergi ke Berkeley. Ditunjukkan alamat dormitorinya itu. Langsung saya pergi ke dormitorinya Armstrong College itu. Kecil gini dormitorinya di satu jalan di antara Ellsworth sama Satak itu. Kecil sekali. Tidak semegah yang dibayangkan. Ini UC Berkeley kok dormitorinya kecil. Saya masuk situ. Masuk, hanya ada beberapa student di situ. Dormitorinya UC Berkeley kok kecil gini.
No, this is not UC Berkeley. This is Armstrong College. Bukan University of California Berkeley. In the tempat same, sekolahnya para menteri bukan, itu, tetapi college, Armstrong College. College saja, college kecil gitu, business college kecil. Akhirnya saya, makanya saya diterima. Salah pintu. Terus salah pintu, tapi saya juga begini. Itu kamu tahu diri lah, kamu begitu aja mana bisa kamu diterima di Berkeley. Dengan TOEFL 425, tapi dengan drive dan dream yang saya punyai, saya mengatakan bahwa inilah petunjuk Tuhan. Saya kesasar, tapi kesasar itu Tuhan mensasarkan. Karena Anda punya keinginan yang lain. And then I have to move to Berkeley nanti. Saya nanti harus pindah ke UC, menjadi pikiran saya gitu. Itu yang jadi tekad saya. Jadi saya tidak menyesali itu, tapi saya harus pindah di Berkeley. Nah itu yang saya namakan determination yang harus kita punyai gitu. Jadi terus gimana caranya Anda jadi bisa setahun saya kuliah di Armstrong, setahun kuliah di Armstrong, tapi kalau ada summer break, itu saya juga ambil kuliah di Berkeley. Di Berkeley itu open. UC Berkeley. UC Berkeley. Itu open pada siapa aja kalau summer. Mendapatkan kredit gitu, tapi terus kalau sore saya juga kuliah di UC Extension, tapi non degree. Ambil kalkulus, ambil all those requirement untuk nanti sekolah gitu. Sesudah 1 tahun di Armstrong, saya apply ke Berkeley. Ke UC Berkeley. UC Berkeley, dengan saya punya hasil di Armstrong, ya bagus-bagus, terus terang straight A. Kemudian juga hasil waktu summer school juga bagus, hasil waktu UC Extension juga bagus. Jadi saya apply straight A. Straight A, nilainya A semua. Betul. Nah, jadi saya tidak hanya apply saya, Pak. Saya tahu, saya selalu, karena saya umur saya sudah 26, 27 ya. Jadi udah agak dewasa lah, saya harus mengadakan personal approach itu. Jadi setiap hari, almost every day saya pergi ke admission office. UC Berkeley ada admission office. UC Berkeley untuk undergraduate, itu di Sproul Hall Plaza itu. Tiap hari saya ngobrol sama orang-orang situ gitu. And then amazingly, ini yang saya katakan bahwa ini adalah satu destiny lah, atau whatever you call it, God hand lah. Itu ada ibu-ibu yang melihat saya mungkin tiap hari anak ini kasihan. Dia mengatakan, Mr. Santoso, you will not be accepted here. Gitu. Kamu tidak akan bisa diterima di sini. Karena nilai saya bagus ya, kan Armstrong College nggak bisa dibandingkan dengan sini. Ini langit dan bumi. The school is very difficult to get in gitu. Tapi dia melihat saya sedih atau gimana itu karena determinasi. Dia bilang unbelievable ini. Let's see what I can try to make an appointment for you to see the dean. Untuk ketemu dengan dekan business school. Jadi ibu ini siapa di sana? Ibu itu administrator di admission office itu. Di bagian penerimaan mahasiswa. Betul. Kayak in charge itu kayak ibu itu. Jadi Anda datang hampir tiap hari ke situ. Dia tiba-tiba menarik perhatian dia. Dia kelihatannya namanya masih ingat saya, Mrs. Summer namanya itu. Jadi let me try to meet the dean. Kemudian a week later saya dapat panggilan untuk ketemu dean. Dengan dekannya. Ya, itu kan dekan dari business school. Business school. Ini kan luar biasa itu kan. It's almost impossible for you apply and you have a time to get to see the dean gitu. Ya, ini sebentar Pak Supramo. Untuk diterima di UC Berkeley MBA itu, business school itu, atau di S1-nya lah katakan saya, itu diperlukan TOEFL berapa? TOEFL 600 at least. 600 at least 600 to 700. Gitu. Dan pada saat itu bahasa Inggris orang Indonesia jelek sekali. Betul, saya 425 kan waktu itu. Jadi Jadi luar biasa, makanya and then saya hanya dari Armstrong gitu kan. Sekolah high school saya sudah 7 tahun. Jadi enggak, tapi itulah akhirnya ketemu Anda dengan dekan. Saya ketemu dengan dekan. Jadi saya cerita sama dekan itu. Saya ini sudah kerja 7 tahun di Indonesia di oil and gas. Dan saya ngibur-ngibur dikit aja. Every night I'm dreaming to go to your school. Itu cita-cita saya for the last 7 years. Sekarang kalau you tidak terima saya, if you reject me, you kill my dream. You kill my dream. Itu saya ngomong, saya ingat betul itu. Jadi fight dan negosiasi. Betul. Jadi harus ada menunjukkan gitu, menunjukkan bahwa you are keinginan yang keras dan confidence you kayak gitu lah. Dan karena itu saya tahu itu Berkeley yang maunya orang-orang kayak begitu. Terus dia bilang, no Mr. Santoso, this school is very difficult to get in. Sekolah ini memang sangat suka. Orang yang dari high school aja paling-paling cuma 8% yang masuk sini, kayak begitu-begitu terus. Terus saya bilang, cobalah saya, why don't you try me gitu. Try me. Kalau on your first semester saya make less than B average, just kick me out. Kalau semester pertama saya kurang dari B, keluarin saja. Padahal saya tahu kalau udah masuk ada. Kalau sudah masuk kan malah bisa dikeluarin, kalau nggak C baru
Di bawah C baru ini. Drop out itu kalau udah parah sekali ya. Tapi mungkin itulah ya. Jadi rasa confidence, dia melihat saya drive kerja 7 tahun, saya ceritain bagaimana saya kerja tiap hari itu betul-betul kena di hatinya dia. Dari no, dia mulai ragu-ragu. Dari akunya dia, let's see what I can do. Let's see what I can do. Let's see what I can do. Gitu. Coba saya lihat ya, gitu. Ya. Terus udah, selesai pulang. 1 minggu kemudian datanglah surat penerimaan dari Berkeley. That's one of the happiest time in my life. Gitu. Bayangin, akhirnya saya diterima di UC diterima Berkeley. Di UC Berkeley. Gitu. Itu setelah 1 tahun di sekolah yang Anda anggap kesasar tadi. Persis, ya? Persis. Itu back in 75 gitu. Saya ke 75 masuk Berkeley. Udah, akhirnya saya kuliah di Berkeley. Semangatnya luar biasa, saya bangga saya kuliah di Berkeley. At the same time saya kerja loh, Pak. Untuk biaya hidup saya kerja di restoran. Di Amerika Anda kerja di restoran? Kerja di restoran. Di California ini? Di California, di Berkeley itu. Saya kerja di restoran India. Kota kecil ini Berkeley ya? Saya kerja di restoran? 3 kali seminggu saya kerja. Restoran India? Iya. Cuci piring? Ya cuci piring. Masak? Jadi cook helper kayak gitu. Terus kemudian jadi busboy, ada beberapa tingkatan yang saya lakukan. Tapi it's something that you have to do ya. Banyak mahasiswa yang begitu juga sih. Itu Anda kerja untuk cari pengalaman atau untuk cari uang? Untuk cari uang ya, cari uang. Betul, cari uang, cari untuk ini. Di Berkeley itu kan mahal sekali uang sekolah. Mahal ya. Pada waktu itu saya masih ada bantuan dari kakak saya sedikit, itu masih bisa gitu. Tapi juga saya harus itu. Ya. Dan zaman itu kan zaman scholarship itu susah sekali. Oh susah, ya. Jadi tahun berapa itu Pak Supramo? Saya masuk Berkeley tahun 75. 1975. 74 ke Amerika, setahun di Armstrong, 75 saya masuk Berkeley. Ya. Jadi semangat sekali saya. Impian mulai tercapai. Nilai saya bagus. Saya bisa 3.7 gitu, bagus sekali ini. Oh, gitu. 3,7 IPK. Wah, bagus sekali. Padahal saya ngambil selalu banyak gitu, karena saya waktu terbatas kan, saya harus gunakan, saya ingin cepat lulus. Jadi kalau orang itu ambil 18 unit, saya ngambil 24 unit, 25 unit gitu. Saya Anda ngambil mata kuliah lebih dan banyak masih bisa harus kerja lagi kan. Oh, everything is not as smooth as what you think, selalu gitu ya. Selalu Inilah ada pengalaman dalam hidup itu, selalu ada cobaan yang itu diperlukan. Dream and determination gitu. Jadi betul-betul stick on your dream, you want to, kalau ingin mendapat college education, tapi you harus punya determination juga gitu. Setahun kemudian, baru kuliah di Berkeley setahun, saya dapat surat dari rumah. Kakak saya yang take care of family itu, bisnisnya turun. Drop bisnisnya. Jadi nggak ada yang take care of family. Adik-adik Anda masih kecil? Adik-adik masih 3, masih kuliah. Masih ada yang kuliah. Nah, itu, that is the most difficult moment in my life dalam ujian hati. Pilihan mau terus kan? abaikan keluarga, adik-adik. Kalau saya abaikan keluarga, bagaimana nasib keluarga? Kalau saya menolong keluarga, my dream bagaimana? Habis kan. Selesai. Bayangan saya kan udah, kalau saya balik kan drop out. Ya kan, drop. Berarti semua impian yang sekian tahun saya pendam untuk kuliah, untuk menjadi sarjana, akan saya bisa amblas. Itu pilihan yang paling susah. Berat sekali. Teman-teman saya termasuk Ibrahim itu juga mengatakan, Chan, jangan pulang. Kalau pulang kamu nggak bakal balik lagi, pastilah. Ya. Drop out lah. Dan waktu itu cari visa pun susah, tiket pesawat mahal sekali. Tapi sama Indonesia, jadi sudah inilah. Akhirnya saya bilang, saya tidak tega untuk melihat ibu saya dan adik-adik saya menderita. Kalau saya jadi, tapi adik-adik saya semua jadi, what happened to me? Bagaimana perasaan saya nanti sepanjang seumur hidup? Itu sudah ada perasaan itu? Perasaan itu, ya. Jadi bagaimana saya tidak tega melihat ibu saya sedih karena tidak punya uang untuk membiayai adik-adik saya dan hidup. Sebentar Pak Supramo, ini kalau anak sekarang ini mengeluhnya namanya sandwich generation. Saya jadi sandwich katanya. Kalau sudah mengeluh anak sekarang. Sedangkan pada zaman itu Pak Supramo sudah punya determinasi, sudah sekolah, harus meninggalkan sekolah. Padahal itu berjuang masuknya. Lah selama 7 tahun kerja kan saya sudah take care of family juga. Lah ini paling berat kan? Ya, paling berat. Karena harus meninggalkan your dream kan. Ya, betul. Sudah bangga-bangga masuk Berkeley, and then you have to drop out kan, luar biasa. Ya. Tapi Anda pulang akhirnya. Somehow saya decide I have to go home. I don't care what happened to me. Yang penting keluarga saya ada yang take care. Itu teman-teman di Berkeley semua terkejut? Oh, semuanya cuma bilang jangan gitu. Saya menghadap ke Dean. Menghadap ke Dean yang sama yang menerima saya. Anda negosiasi untuk bisa masuk. Saya ceritakan semua apa yang terjadi. Saya terpaksa, saya harus pulang gitu karena begini. Thank you for your help, sudah menerima saya, tapi saya harus drop out. Dia lama menolong itu. No. Langsung dia, you can go home, you can take leave of absence dari kuliah.
Oh, dia bilang silahkan pulang dulu, ambil cuti. I give you 7 years, 7 tahun. 7 years, maksimum 7 tahun. Jadi surat lah dari Berkeley, dari selama 7 tahun, within 7 years, you can come back anytime. You can come back anytime. Waduh, luar biasa tuh. Luar biasa saya. Itu suatu waktu yang cukup untuk kita recovery. 7 years. Jadi saya sudah, itu saya dapat surat, pulang saya ke Indonesia, kerja di Irian. Ini kalau dibikin film menarik rupanya. Jadi Anda pulang setelah 7 tahun, harus menunggu ada kesempatan 7 tahun untuk pulang. Saya kerja di Irian Jaya, di Sorong saya kerja. Anda kembali bekerja di Sorong Oil and Gas 3 tahun. Dan itu juga saya kembali ke Jakarta langsung dapat kerjaan. Itu Petromertrend itu? Petromertrend tuh, yang di Sorong. Sorong. Saya kerja di sana 3 tahun. Itu American firm ya? Bukan? American. Denver base. Oh, Denver. Saya di situ selama 3 tahun saya kerja. Tapi impian itu tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Jadi tidak ada kubur yang tidak ada kuburan. Itulah yang saya bilang bahwa dream itu penting sekali. Jadi every day itu saya berdoa pada Tuhan, ya supaya one day I can go back to Berkeley. Itu nggak pernah ini. Padahal kan umur sudah 27 kan? Ya, bertarung kan anak-anak muda gitu kan? Yang sekolah S1 di sana. Sudah 27 kan? Akhirnya sudah 3 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, which is tahun 79, which saya sudah 31 tahun usia saya. Wah. Bayangin kalau orang-orang nggak ini kan udah kawin aja lah, udah punya pekerjaan, udah. Kalau sekolah S1, teman-teman Anda di S1 usianya 19-20 tahun, 19 tahun ya. Exactly. Ya, anak-anak muda semua. Betul, Pak, betul. Jadi saya udah decide, saya harus kembali karena adik-adik saya udah lulus semua. Ya. Satu jadi dokter, 2 engineer gitu. Saya harus, luar biasa. Saya harus balik lagi, gitu ke Amerika. Jadi saya tahun 79 saya balik lagi ke Amerika. Ke Berkeley. Itulah yang teman-teman tepuk tangan. Betul. Ketika Bapak mereka, masuk. Ibrahim masih di situ. Ibrahim mengambil doktor, dia masih di situ. Balik lagi Supramu ini. Wah, gitu. Gitu. Jadi saya balik lagi. Sebetulnya initially itu karena saya baru di Berkeley setahun ya. Baru di Berkeley setahun. Terus initially saya pikir 2 tahun saya selesai bachelor lah. Tapi waktu sampai di sana saya decide bahwa 2 tahun saya harus selesai bachelor ini master. Dinnya masih sama atau sudah ganti? Sudah ganti. Sudah nggak ada lagi dinnya. Sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Sudah dinnya udah lain. Tapi surat itu tetap berlaku. Masih. Anda masuk. Sebelum berangkat saya kirimkan surat itu kan bahwa saya akan balik terus daftar lagi. Sudah very smooth lah karena teratur sekali semua. Jadi tahun 79 saya kembali ke sana. Ya, 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian saya dapat bachelor. Dapat bachelor, S1 selesai. Another year saya dapat master. Oh, jadi hanya setahun Anda selesaikan dapat MBA. MBA. Kalau di sana Pak Rian tahu tidak langsung dari bachelor itu bisa langsung ke master, harus daftar dulu. Betul. Kan? Harus apply dulu. Saya apply ke Berkeley, saya apply ke Chicago, saya apply ke Northwestern University. Oh, sekolah bagus semua ya? Tiga-tiganya saya diterima. Oh, tiga-tiga diterima. Terus kalau saya ke Chicago, it will take me 2 years untuk MBA saja. Kalau di Berkeley lebih cepat saya bisa ini. Karena gitu. S1-nya sudah di situ. S1-nya di situ gitu. Makanya saya decide untuk MBA di Berkeley. Jadi tahun 80 saya selesai S1, 81 saya selesai S2. Jadi Anda dari S1 langsung ke S2? Langsung. Karena sudah punya pengalaman kerja yang cukup? Langsung, betul. Ya, karena sebelumnya sudah punya. Persis. Ini beda dengan anak sekarang. S1 langsung S2. Tapi saya harus apply dulu. Apply juga, ambil GMAT juga gitu. Kayak orang luar. Ya, kalau yang lain anak-anak sekarang banyak S1 ke S2 tanpa punya pengalaman. Pengalaman dulu, betul. Ini harus punya pengalaman. Anda sudah lewat itu. Persis. Jadi saya setahun di situ, saya tetap kerja. Saya kerja 2 tempat, saya kerja di Berkeley, dan saya kerja juga di San Francisco. Gitu, bayangin kalau you kerja di San Francisco, pulang jam 1 malam, belajar lagi untuk ini, memang berat. Saya tekankan dulu dalam itu bahwa bagi manusia determination itu paling penting, persisten untuk pantang menyerah gitu, itu penting sekali. Jadi bayangkan capeknya saya kerja di San Francisco, balik ke Berkeley lagi, malam jam 1 harus kerja lagi, harus belajar lagi untuk besok paginya gitu. It's tough life. Tidak semua orang punya determinasi seperti yang Anda miliki. Dari mana sumber energi itu? Yang pertama dream, Mbak ya. Saya punya dream, tapi juga dream itu dibuild pada waktu kita masih muda, masih anak-anak. Pada waktu ayah masih ada. Ayah saya seorang pemimpin di society. Saya melihat ayah saya itu memimpin, suka pidato di depan ini gitu. Jadi saya pikir saya ingin paling nggak tidak seperti ayah saya. So jadi my dream is I have to be somebody gitu. Saya harus menjadi orang yang punya impact di masyarakat, walaupun kecil.
Dan ayah saya mendidik saya untuk ikut organisasi, ikut ini, dan dia mendorong saya untuk menjadi leader. Di setiap organisasi dia mendorong saya untuk menjadi leader gitu, enggak follower gitu. Jadi saya punya sudah strong karakter gitu untuk ini. Ya, ada teladan yang Anda lihat teladan sejak gitu. kecil. Betul. Kemudian untuk dream untuk menjadi somebody itu merupakan nurani. Dan unless saya mempunyai education yang tinggi, dream untuk menjadi somebody itu nggak akan bakal tercapai. Tidak tercapai. Itulah yang menjadi bak gitu. Ya. Jadi saya harus selesai kuliah, saya harus menjadi sarjana. Untuk di bisa kota mana dream. itu Pak Supramu? Anda menyaksikan ayah Anda masa kecil itu? Di Surabaya dan Lamongan ya. Surabaya dan Lamongan. Ya, betul. Surabaya dan Lamongan. Baik. Betul, saya melihat itu. Masa kecil Anda di Lamongan? Di Lamongan, saya pernah di Bojonegoro juga waktu di SD, saya di Bojonegoro ikut ini. Saya itu waktu SD itu bersama-sama nenek di desa ada itu, melihat kehidupan desa sekalian itu ikut menempa ini. Daerah itu dulu tidak terlalu subur. Daerah miskin. Daerah miskin. Jadi orang-orang desa saya itu kalau saya tulis di dalam biografi saya itu, saya menyaksikan bagaimana sulitnya mereka hidup. Orang-orang miskin, mereka harus untuk kalau pas musim paceklik istilahnya musim itu mereka cari makan itu ubi-ubi di hutan. Ya. Dan tanahnya kering sekali di sana, pecah itu. Terus mereka untuk dapat uang itu jual kayu bakar dipikul ke kota Bojonegoro itu 13 kilo. Jadi I see that bagaimana kehidupan yang sulit itu agak punya efek lah di dalam ini saya. Kalau tidak bekerja keras tidak ada hasil. Itu punya efek. Nah kemudian kehidupan besar waktu ayah menempa saya untuk kalau sekolah you harus menjadi yang terbaik, kalau di organisasi you harus menjadi yang terbaik itu menanamkan satu drive yang maaf loh ini seolah-olah saya ini selalu ini saya kira cerita penting agak takut ini kok kamu itu kok show off gitu tapi tahu ya karena you ask me saya ini jadi always I want to be the best gitu di dalam setiap di sekolah saya want to be the best ini waktu di pekerja pun I want to be the best. I tell you a story gitu waktu saya menjadi quote unquote tenaga kasar di perusahaan minyak di Masalembo Island di antara Madura dengan Kalimantan. Ya. Itu offshore drilling. Ya. Saya di base-nya di Masalembo Island. Masalembo ini adalah nama yang sangat terkenal karena dengan tragedi kapal tenggelam. Ya? Kapal tenggelam. That's right. Baik. Di situ ada base camp di situ. Saya buruh sama orang ini ngangkat semen, ngangkat ini gitu. Dan saya berpikir saya ini kalau begini terus saya nggak jadi apa-apa. Saya harus kelihatan different. Orang harus melihat bahwa I'm different. I'm not the usual kuli, tapi I'm different kuli. Among the laborers kan. Among the laborers. Betul. Buru-buru yang ada di situ. Itu sudah punya perasaan gitu. I have to show different gitu loh. Itu yang penting itu bahwa kita tidak hidup di rata-rata air gitu. You have to be different than others. Gitu. Harus menonjol. In good sense loh ya. In good sense. Gitu. Jadi apa yang saya lakukan? Orang itu harus melihat bahasa different. Jadi pas 17 Agustus, saya ngomong sama orang pegawai-pegawai, ayo kita mengadakan perayaan 17 Agustus. Tujuannya apa? Saya jadi ketua, supaya nanti pidato saya di depan orang-orang itu. Jadi self-serving, tapi in positive way. Ini orang Indonesia semua nih? Ini orang Indonesia nih, kuli-kuli ini kan ya, orang rendah, pakai rendah lah, non-staff istilahnya. Ada 1.000 orang atau 500 orang? Enggak sampai ya, mungkin baca 300 orang. 300 lumayan, ya. Gitu. Jadi kita mengadakan perayaan 7 Agustus. Anda ketua panitia? Ketua panitia terus diundang bos-bos itu orang-orang asing semua diundang, orang Jepang diundang. Nah saya di situ pidato dalam bahasa Inggris yang patah-patah gitu. Anda sudah persiapkan semua? Persiapan untuk pidato patah-patah itu. And that's itu the turning point. The turning point bahwa this guy is different. Akhirnya dikenal saya kan. Akhirnya saya dipindahkan ke dalam, ke warehouse, material gitu. Saya dari kuli Anda dipindahkan menjadi material ya. Nah, di saya belajar situ. Saya belajar mengenai alat pengeboran gitu. Sehingga saya hafal ini untuk ini. Jadi kalau saya bisa almost menjadi expert dari peralatan pengeboran itu. Parts dan sebagainya. Betul. Nah, itu one day perusahaan ini punya kontrak lagi di Bula, Seram, Maluku. And they need material man, they call it. Eksplorasi minyak di Seram. Dan mereka memiliki material, dikirim masa ke sana. Not as a labor, tapi sudah sebagai tenaga ahli barang-barang drilling gitu loh. Karena Anda sudah punya ilmunya. Sudah punya ilmunya. Dari itulah tahun 71 gitu. 71 72 saya ke
Bula. Ya. Itu pertama kali saya naik pesawat itu. Dari Surabaya ke Makassar, Makassar ke Ambon, Ambon ke Bula. Dari Masa Lembu yang tidak terlalu jauh dari Pulau Jawa, itu sudah daerah terpencil, tetapi tidak jauh dari Jawa, dan Anda pergi ke lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi ke Bula. Itu daerah yang terpencil pula. Di sana saya di Matraman. Itulah itu satu contoh yang saya angkat bahwa betapa pentingnya impian dan satu keberanian ya, satu determination bahwa you have to be jangan menjadi performer gitu loh. Jadi you have to do the best wherever you are gitu. Itu yang penting. Ini semacam mengendalikan destiny ya. Betul, harus. Semacam gitu, begitu ya. Persis lah. Jadi opportunity itu bukan kita biarkan ada. Kita create opportunity. Kita create dan kita pancing agar kesempatan itu datang. Persis. If you are just like any other people, ya udah nggak mana-mana. You just di situ saja. Been an average gitu loh. Ya. Tapi you have to be in good sense lah, jangan sampai menginjak kaki, mengini gitu, tetap aja gitu. Jadi tetap harus humble. Hubungan dengan orang juga kita tetap jaga, tapi ini juga. Jadi akhirnya saya di Bula, and you believe it or not, di Bula itu sesudah 1 year only tahun 2000 pada usia saya tahun 70 itu saya sudah akhirnya diangkat menjadi material manager, unbelievable. Dan saya dikirim ke Singapura untuk do procurement segala itu. Unbelievable. Padahal pendidikan Anda SMA dengan pengalaman sebagai kuli. Persis. Dan Anda sudah jadi manajer di situ. Akhirnya jadi manajer. Karena saya banyak belajar itu, bahasa Inggris saya improve, bergaul dengan orang asing saya tidak merasa rendah gitu. Jadi memang paling tidak kita bisa berkomunikasi. Persis. Itu di pengalaman kita waktu sekolah, waktu itu kan itu bermanfaat itu bagaimana kita berkomunikasi. Walaupun TOEFL masih 425. Banyak anak muda yang mengatakan kepada kami begini, Pak Supramo. Kalau habis SMA langsung sekolah harus terus dikejar. Karena kalau tidak nanti kita akan tidak punya keberanian lagi untuk sekolah. Anda meninggalkan bangku SMA cukup lama. 7 tahun 7 tahun dan kemudian baru Anda sekolah S1. Ini kalau anak sekarang nggak punya keberanian nih untuk ambil S1. Saya dari S1 ke S2 itu perlu waktu cukup lama dan saya confidence saya ketika bertarung kuliah dengan anak-anak muda itu cukup terganggu. You didesak dengan satu keadaan memaksa kita untuk begitu. Dan we have dream in our head, kita punya impian yang harus kita capai dan keadaan kita begitu. Jadi terus kita pursue dream itu. Jadi walaupun saya waktu itu usia sudah 26 tahun, saya tetap akan pursue. Jadi masuk S1 di Berkeley pula itu 26 tahun. Dan setelah itu kesasar pula. Salah pula. Betul. Tapi Anda tidak pernah mengutuk Armstrong College itu. Iya. Karena itu jalan Anda untuk menuju ke UC Berkeley. Betul. Ada cerita lain yang cukup menarik yang saya baca dari buku Pak Supramo. Ketika Anda memberikan les kepada anak pegawai Pertamina. Betul. Itulah gimana itu? Itu destiny, Pak. Destiny ya. Jadi sesudah SMA saya tuh nggak bisa nerusin sekolah. Akhirnya saya. Anda nggak bisa terusin karena orang tua. Karena orang tua nggak ada kan. Ayah saya sudah meninggal. Ayah sudah meninggal. Adik-adik itu. Jadi saya harus bekerja untuk keluarga. Itu. Jadi saya kerja di bank pasar. Bank pasar itu memberikan kredit kepada orang-orang yang jual lombok, jual ini. Kementerian ke pasar itu loh. Dan kita, Anda bawa buku kecil ya, notes kecil ya. Setiap hari kita narik cicilan gitu. Jadi kalau kita ngasih kredit 1.000, dalam 1 bulan menjadi 1.200. Tiap hari kita ambil 40.000. Saya kerja di situ. Saya harus naik sepeda tiap hari itu dari Surabaya ke Waru. Itu 15 kilo aja balik 30 kilo. Untuk menarik cicilan itu. 30 kilo. Tapi bagi saya saat itu juga tidak merasa berat, enggak. Padahal panasnya minta ampun ya. Nah, kalau sore saya memberikan les. Karena saya SMA di Surabaya. Karena saya memberikan les pada anak-anak tetangga itu, saya memberikan les matematik. Gitu. Karena saya matematik dan saya oke lah matematik bisa. Nah, salah satu di antara orang yang saya kasih les itu, inilah. Itu jadi adalah kaya juga dong, punya double income. Enggak juga berapa ya? Saya masih ingat gaji bank pasar itu 900.000 beberapa gitu waktu itu masih itu. Pada masa itu tidak besar ya. Terus saya jadi bapak anaknya yang saya kasih les itu, bapaknya kepala Pertamina, namanya Permina saat itu, Jawa Timur. Iya, masih Permina ya. Nah, somehow dia tuh memperhatikan saya gitu. Ini selalu juga saya serahkan Tuhan yang menunjukkan. Dia bilang, kamu kok nggak kuliah nak gitu sama saya. Wah, saya nggak punya uang Pak, nanti kalau punya uang saya akan kuliah. Nah, kalau kamu kerja gini-gini terus,
kapan kamu punya uang, kapan kamu sekolah gitu. Kamu mau kerja di proyek itu. Itu kan Tuhan yang menunjukkan. Tapi Anda tidak melakukan positioning apa-apa supaya Anda bisa terus diperhatikan orang tua itu? Ya, dia melihat aja kan saya hubungannya sama anaknya gitu. Ya, dia melihat ini gurunya, guru matematika anak saya pinter tetapi sekolahnya hanya SMA. Dia bertanya ya. Kok nggak kuliah gitu? Ya. Akhirnya kamu mau kerja di proyek? Mau Pak, mau. Oke ya. Akhirnya itulah awal saya di energi dan itu awal karir saya di dunia energi. Dari itu situ. Di mana itu? Di kota mana? Di Masalimbu. Dari situ saya ke proyek sampai ke Masalimbu. Jadi Anda selesai lah memberi les. Memberi selesai, terus saya pergi ke Masalimbu, ke Pulau Masalimbu itu. Itulah the beginning of my energy career sebagai roughneck di oil and gas company. Itu pendapatan lebih baik. Iya, jauh lebih bagus. Jadi pada waktu itu gaji saya sebagai penarik kredit bank pasar itu Rp900. Waktu saya pindah ke itu 12.000. Bayangkan. Jadi saya bisa membiayai adik-adik saya. Kadang-kadang kalau kita percaya sama itu destiny itu kadang-kadang udah itu. Kadang-kadang something yang you call it coincidence. You call it coincidence kayak misalnya bagaimana orang mempertemukan saya dengan dekan kan impossible itu kan. Seolah-olah coincidence, tapi itu will of God lah kalau kita percaya sama Tuhan. Ya. Itu destiny. Pak Supramo, apa yang Anda sampaikan ini adalah sesuatu yang menarik ya. Bagaimana Anda bisa negosiasi dengan sekolah terkenal. Ya. Saya pun juga pernah mengalami hal mirip-mirip seperti itu, tapi tidak sedahsyat yang dialami oleh Pak Supramo. Di Illinois, di University of Illinois. Jadi saya S2 saya di sana, S3 saya di sana, dan saya bisa mendapat surat rekomendasi dari orang yang akan menerima saya. Jadi ketika itu saya langsung tahu, saya pasti diterima di program doktoral ini. Dan saya tidak perlu men-submit TOEFL, GMAT dan lain sebagainya. Saya bisa lakukan ya. Karena orang itu percaya pada kita. Jadi percaya itu penting sekali. Penting Pak itu. Di dalam hidup itu relation is very important, and the integrity is very important. That's how I develop my own business. Dari seorang profesional mendevelop secara energi sebelum energi, what it take is professionalism dan integrity. Orang melihat kita punya integrity, orang mau partner sama kita, orang mau beri pinjaman sama kita. Jadi mudah ya, jadi percaya kita harus profesional. Jadi pada waktu saya mendirikan Supreme Energy yang memerlukan biaya ratusan juta dolar, and I have to invite big company kan. Jadi what I have adalah professionalism, integrity. Di kampus-kampus Amerika itu ada yang namanya short essay. Kita harus menulis essay. Banyak anak-anak kita menulis essay itu seperti bikin paper panjang lebar. Padahal yang dibutuhkan adalah essay pendek. Sangat pendek. Kita harus menceritakan diri kita dan mengkaitkannya dengan purpose, dengan tujuan kita. Persis. Kalau saya dengarkan cerita ini, purpose-nya jelas, bahwa Anda ditinggal orang tua, Anda harus melakukan ini, kemudian Anda kerja di sini, Anda tetap punya dream, dan saatnya sekarang Anda pursue, tapi kemudian Anda dapatkan sekolah yang namanya sama, Anda pikir itu dia, dan kemudian Anda pergi, inilah saatnya saya harus melakukan seperti ini. Ada dream yang bisa dibaca oleh pihak sekolah. Dan tadi kalau saya dengar seperti itu, Dean-nya itu menyeleksi Anda sebenarnya dengan short essay Anda yang Anda sampaikan secara lisan. Begitu kan? Dan itulah sebetulnya yang dicari sekolah ya, orang-orang seperti itu yang dicari sekolah. Orang seperti itu yang dicari sekolah. Makanya saya tahu saya ngibul-ngibul gitu, quote-unquote ngibul, tapi tahu itulah yang Berkeley cari. Jadi saya itu menonjolkan saya punya dream dan determination. Purpose-nya itu supaya benar-benar terbaca, gitu. Karena mereka mencari manusia yang unik dan diproyeksikan akan bisa sukses. Begitu ya. Ya, saya juga baca short essay yang ada di kampus Harvard yang bagus-bagus itu, hanya pendek saja, dan dipasang di library-nya of Harvard Business itu ya. Di Harvard Library, di Harvard di Boston itu saya lihat esainya, wah hanya pendek saja saya langsung tergetar membaca. Ada seorang perempuan yang mengatakan divonis menderita kanker pada usia 22 tahun. Saya seperti kehilangan masa depan. Tetapi saya selalu teringat dengan bau amisnya ikan karena saya selalu berada di Alaska dan sering memotong ikan salmon. Jadi membelah salmon, membuat jadi file dan sebagainya. Karena saya tidak bisa mempunyai masa depan seperti yang lain, maka saya akan mengabdikan hidup saya, sisa hidup saya ini dengan sekolah lebih baik, dan saya akan gunakan ini untuk membangun masyarakat. Impian saya adalah ini. Itu diterima di Harvard itu, padahal dia mempunyai kekurangan dan sebagainya. Ya karena purpose itu ya.
Anda juga mengalami membuat essay seperti itu? Iya lah. Pada waktu apply kan harus begitu itu. Ya selalu saya tekankan my dreams and what is my reason untuk pursue education itu. Ya saya tekankan waktu saya ingin menjadi orang yang bisa contribute to society. Itu yang to be meaningful person yang bisa contribute, mempunyai impact ke society, itu yang saya tekankan. Kalau kita tengok ke belakang Pak Supramu, ada sejarah kehidupan, ada orang-orang yang diutus Tuhan untuk membukakan jalan kita. Orang tua dari murid Pertamina, orang Permina itu betul-betul itu. Dari Permina. Itu betul. Yang tiba-tiba mengajak Anda bicara dan membeda Anda. Dan yang kedua adalah ibu yang di admission office itu. Mrs. Summer itu tadi. Mrs. Summer. Yang ketiga adalah deannya. Yang kemudian membukakan jalan. Seperti itu ya. Apa yang Pak Supramu pikirkan untuk diberikan kepada anak muda? Tentu kan kita juga harus bisa istilahnya pay it forward. Betul. Apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan? Ya itu yang you have to show people bahwa you have determinations, you have goal, you have dream gitu, yang kuat gitu. Sehingga mereka akan percaya bahwa you akan menjadi mahasiswa yang successful kali ini. So, itu yang penting itu. Show them what you have, bahwa you not just an average person, itu loh Pak. Di dalam kerja juga begitu kan. Di dalam kerja you always give your best gitu. You have always try to be better than anybody else. In good sense selalu saya katakan. You have to be better than anybody. Otherwise, you are not going to survive. Di dalam perusahaan, di dalam satu departemen, you have 30 people, 40 people. There's only one person that will become CEO. Or one person become manager. But you have to be better than others. Gitu. Menarik statement ini. Itu memerlukan determination. Tapi ingat, you have to be humble. Itu yang penting itu. Nomor 2, you have to build relationship. Relationship itu sangat penting. Terutama pada waktu kita mau develop bisnis segala itu, bagaimana you relationship dengan orang lain, you networking itu sangat penting, itu penting sekali. Jadi selalu build networking. You don't know when you need them. You selalu build networking and relationship itu sangat penting. Dan saya kira hidup saya banyak sekali juga ditentukan dengan people yang helping me, relationship. Pak Kuntoro misalnya, helping me great deal. Almarhum Pak Kuntoro help me a great deal. Itu orang yang luar biasa sekali. Jadi without him probably saya nggak membangun Supreme Energy, Star Energy. Betul itu. Di mana perannya Prof. Jadi Kuntoro? pada waktu saya selesai saya mau berhenti dari Gulf, dari ConocoPhillips, saya decide untuk membentuk consulting firm. Itu aja. Karena saya nggak punya engineering consulting modal. Banyak ini kecil, satu consulting, manajemen consulting bagi perusahaan luar negeri yang mau masuk ke oil and gas, mereka akan need somebody di dalam itu yang untuk go through the government, menunjukkan regulations, legal, bagaimana dari legal, dari segi sosial, segala itu. Saya mau one stop consulting. Saya sudah punya hubungan dengan law firm di Kanada gitu juga yang mau kerja sama-sama saya. Jadi kalau orang masuk, saya punya manajemen tim, itu yang saya siapkan. Saya ketemu Pak Kuntoro, Pram, apa yang mau kamu lakukan sesudah pensiun? Saya mau mendirikan consulting. Ngapain yuk kerja consulting? Yuk ke sana kemarin minta kerjaan sama orang. Minta proyek sama orang. Ngapain udah? Itu konsultan begitu ya. Umur segitu mau jadi consulting gitu. Orang seperti you pengalaman harus punya produksi gitu. Harus punya perusahaan sendiri. Punya produksi gitu. Kalau ini kasih operation, wah gimana ini? Ini udah perlu duit banyak ini. Ada opportunity tapi duitnya banyak. Gampang nanti saya kenalkan sama orang. Akhirnya saya dikenali dengan satu investment banker Nusantara Capital. Di situlah kita join dengan Nusantara Capital, akhirnya mendirikan. Jadi without him nggak jadi. Saya nggak lagi ada malaikat lagi yang datang kepada Anda ya. Without him saya akan end up dengan consulting business. Dan orang-orang yang datang tadi bukan hanya ngomong, tapi juga mereka menggandeng, mempertemukan. Betul. Orang yang dipertemukan dengan saya untuk partner dengan saya, mereka check around kan. Siapa Supramu itu? Kan begitu kan? Betul. So you have to have reputation. Kredit kita diperiksa. You have to have reputation, you have to have integrity, all those things diperiksa semua kan. Gitu. Jadi itu pentingnya relationship. Saya punya relation dengan Pak Kuntoro sehingga he is helping me. Saya punya reputasi yang bagus sehingga perusahaan yang diminta untuk partner dengan saya juga membuka diri. Itu jadi penting untuk selalu menjaga who you are, reputation good, profesionalisme yang bagus, integrity yang bagus, dan relationship yang banyak. Jadi di perusahaan yang Anda pimpin, itu juga Anda dikenal sebagai orang yang dekat dengan karyawan.
Ya, ya. Apa makna karyawan bagi Anda, Pak Suprapmo? Pahlawan itu sama dengan shareholder bagi kita. Sama dengan shareholder. Jadi kalau orang kadang-kadang melihat karyawan itu hanya sebagai tools saja gitu. Saya enggak. Saya komitmen dari karyawan itu penting sekali sebagai shareholder. Di samping itu ada juga tugas kemanusiaan kita. Tugas saya dari agama saya gitu. Selalu bahwa you have to do something for people gitu. Kalau saya selalu percaya bahwa orang yang baik di mata Tuhan adalah orang yang paling banyak amalnya. Ya. Kalau kamu mau dicintai Tuhan, cintailah makhluknya. Begitu itu. Jadi saya selalu memang ingin membantu orang, ingin orang bahagia, happy di dalam hidupnya. Bayangin orang yang kerja itu berapa persen dari hidupnya di spend di kantor, di ruang kerja. Kalau dia feel miserable, dosa kita, Pak. Dosa kita. Jadi orang itu harus feel happy di dalam perusahaan itu. Jadi saya juga sifat saya waktu di desa itu membentuk saya punya pribadi yang quote-unquote tidak menyombongkan diri ini. Egalitarian. I do not differentiate people, siapa kamu, siapa ini. Natural aja bahwa saya ingin berbuat baik sama manusia gitu. Apa yang saya miliki harus saya gunakan dan berapa. Jadi semua karyawan semua saya treat dengan baik. Terakhir, Pak Suprapmo, ini terkait dengan hubungan kita dengan orang tua kita. Ya. Kelihatannya Anda sangat mencintai orang tua dan orang tua sangat berbekas sekali. Ya. Sehingga kita perlu belajar juga bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Ada satu hal yang menarik saya baca di buku Anda dan Anda sering bercerita tentang masjid yang Anda bangun di Bojonegoro. Iya, betul. Yang namanya adalah Al Biru Pertiwi. Ya. Pertiwi nama ibu saya. Itu Anda katakan didedikasikan untuk ibu Anda. Itu nama ibu? Nama ibu Pertiwi ya. Oh, nama ibu Pertiwi Anda itu nama ibu saya. Nah, kemudian Al Biru. Biru kebaikan. Kebaikan ya. Jadi kebaikan ibu. Kebaikan ibu Anda. Bisa Anda sharing betapa hubungan Anda dengan ibu dan bagaimana kita sebagai orang tua belajar untuk anak-anak kita? Jadi kedekatan orang tua itu mulai dipupuk dari awal ya. Lebih-lebih kepada ibu, bagaimana saya membayangkan penderitaan ibu, kerja keras ibu pada waktu bapak sudah tidak ada, pada waktu anak-anak masih kecil. Adik-adik saya masih SD, SMP gitu, bapak sudah tidak ada. Bagaimana she has to take over the responsibility sebagai orang tua gitu. Ibu saya dari orang yang di rumah aja terpaksa harus dagang kain di pasar, dagang untuk menghidupi itu. Itu rasa setiap saya bayangkan ibu bagaimana menderitanya ibu saya selama sekian tahun membesarkan anak-anaknya tanpa ayah. Dan dia harus bekerja itu. Dan dia menjadi mercusuar ya, sehingga anaknya kemudian mengambil peran masing-masing sesuai dengan kemampuan. Dan alhamdulillah ya, tapi memang penting itu Pak. Jadi kita sebagai anak-anak yang saya tekankan itu hormati orang tua, hargai orang tua, itu ajaran agama juga begitu kan. Agama orang tua, ibu, bapak itu harus kita hormati, jangan sukses kita dan lain-lain itu harus seperti ayah dan ibu, itu penting sekali bagi kehidupan kita. Tapi saya kira di balik keberhasilan seorang anak itu biasanya ada doa ibu, persis. Ada hal yang diwariskan ibu dan kebaikan ibu pada orang lain itu akan dinikmati oleh anak-anak. Kalau saya boleh menyimpulkan, ada waktu. Ya, jadi kehidupan manusia itu ada 3 faktor, Pak. Yang nomor 1, who you are. Who you are? Who you are itu adalah karakter, ability, you punya potential, all this who you are. Bisa dipercaya, bisa pelajaran, you punya ilmu, segala itu who you are. Nomor 2, opportunity. Ya. Orang-orang yang mempunyai who you are bagus, mempunyai skill dan lainnya, you can see the opportunity. You can melihat opportunity. Oh, bisa melihat opportunity. Bila melihat opportunity, namanya scanning the opportunities. And you can convert the opportunity into values. Itu memerlukan who you are yang punya creativity, inovatif. Bisa menjadi sesuatu. You can create opportunity itu, you can see opportunity, dan merubah opportunity menjadi satu values. Saya melihat di Indonesia memerlukan energi bersih, geothermal, dan saya melihat itu, let's merubah opportunity itu menjadi value, saya mendirikan perusahaan. Make it happen. Make it happen. Yang ketiga? Yang ketiga, all those things memerlukan yang di atas, Pak. Spiritual, itu penting sekali. Ada kehendak Tuhan. Ya tadi, saya mendirikan Supreme Energy dengan semua studi dan semua blok itu saya bangun sesuai dengan textbook lah. 220 studi semua. megawatt ya. Enggak berhasil juga. Enggak berhasil ya, sukses sekali, enggak seperti apa yang kita harapkan juga. Jadi itu adalah the will of God yang tidak bisa kita inginkan. Tapi you nggak boleh stop di situ. You have to keep trying, dan who you are itu penting sekali. Makanya
bagi Indonesia bagaimana kita mendidik generasi muda yang mempunyai huyuannya itu bagus sekali. Tidak ada ilmu tapi karakter, values. Jadi bukan sekedar bisa matematika, betul, tidak, tapi memang karakter dan values, determination, values. Nah, value ini yang agak deteriorating di negara kita ini. Gitu. Ini yang jadi persoalan. Yang menjadi persoalan. Ya? Mudah-mudahan kita bisa di education ke depan bisa menekankan juga pada value. Pendidikan agama bisa menekankan pada value. Jadi fondasi ini penting sekali itu. Penting sekali. Baik. Itu. Terima kasih banyak Pak Supramu. Terima kasih. Satu pelajaran yang berarti sekali, dan di bulan Ramadan ini saya kira kita perlu merenungkan semua betapa besarnya kasih sayang Tuhan pada kita, pada ini manusia. Maaf pada yang melihat ini, saya tidak bermaksud untuk show off who I am gitu, tapi karena ditanya dan untuk sharing ya. Kita memerlukan contoh-contoh seperti ini di tengah-tengah gairah anak muda ingin selalu mendapatkan serba instan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Supramu, dan banyak pelajaran yang bisa kita peroleh. Namun demikian, stay relevant.